Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dalam kepenuhan, dalam keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan menerangkan apa saja yang diharamkan jikalau seseorang mukmin itu tidak memiliki wudu. Kebanyakan orang di luar sana, dari orang-orang masyarakat umum, mereka tidak mengetahui apa saja yang diharamkan bagi seorang tidak memiliki wudu. Apakah ini boleh? Apakah yang ini boleh? Kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Yang pertama, haruma alaihi, haram bagi seorang yang tidak memiliki wudu, as-shalah, tentunya shalah. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yakbalullahu sholata ahadukum hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalian kecuali kalian dalam keadaan telah berwudu. Sampai kalian berwudu, kata Nabi Muhammad. Makanya Allah tidak menerima seorang yang salat dalam keadaan berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, jikalau seorang mukmin dia melaksanakan sholat dalam keadaan dia tidak memiliki wudu, atau contohnya di dalam sholatnya dia itu melakukan pembatalan wudu seperti keluar angin, tapi dia enggan, ada rasa malu dalam hatinya, dikarenakan malu mungkin atau yang lainnya, kemudian dia melanjutkan sholatnya bighairi wudu, tanpa adanya wudu. Apa hukumnya? Hukum sholatnya itu haram, tidak sah, kemudian dia itu hukumnya haram dijatuhi dan mendapatkan dosa, dikarenakan dia telah basu fil ibadah, bermain-main di suatu ibadah yang batil, yang fasid, yang suatu ibadah yang itu tentu jelas-jelas itu telah tidak sah dan telah rusak. Yang kedua, haram bagi seorang yang tidak memiliki wudu at-tawaf. Itu tawaf bagi seorang, baik itu seorang yang ingin umroh ataupun yang haji ataupun orang yang berdatang ke kota Mekah. Karena orang yang datang ke kota Mekah, masuk kota Mekah, Masjidil Haram, disunahkan untuk tawaf, sebanyak 7 kali. Kemudian jika dia melaksanakan tawaf bighairi wudu, tanpa adanya wudu, maka tawafnya tidak sah dan hukumnya haram. Kenapa? Telah basu fi ibadati fasid, dikarenakan dia telah melaksanakan ibadah yang jelas-jelas itu tidak sah, yang jelas-jelas itu salah, maka hukum baginya adalah mendapatkan dosa keharaman dia melaksanakan ibadah yang jelas-jelas tidak sah. Nah, itu yang kedua yang diharamkan bagi orang tidak memiliki wudu. Yang ketiga, bagi orang tidak memiliki wudu, wa mashu mushaf, memegang lembaran Al-Qur'an. Memegang lembaran Al-Quran diharamkan bagi seseorang yang tidak memiliki wudu. Kenapa diharamkan bagi seorang yang tidak memiliki wudu untuk memegang Al-Quran? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 89, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassahu illal mutahharun. Janganlah, tidaklah orang yang memegang Al-Quran itu kecuali orang yang mutahharun, orang yang suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Maksudnya apa? An la yaqra wa an la yamsahu Quran illa tahiran. Tidaklah seorang yang memegang Al-Quran itu kecuali ada orang yang suci, yang bersih saja daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu diharamkan bagi seorang tidak memiliki wudu, yaitu yang membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran juga diharamkan. Memegangnya saja diharamkan, apalagi membawanya. Itu sungguh-sungguh telah keterlaluan. Karena membawa Al-Quran, ini adalah ayat, ini adalah suatu kitab yang suci. Dia bawa dalam keadaan dia tidak berwudu, sama saja tidak ada ta'zim, tidak ada penghormatan dia kepada ayat Al-Quran, kepada kalamullah. Makanya diharamkan, tidak boleh memegangnya saja, tidak boleh apalagi membawanya, kecuali kalau dia dengan niatan membawa Al-Quran dalam ranselnya,
dengan niatan contohnya dia membawa barang, bukan membawa Al-Quran. Kalau dia membawa Al-Quran maka tidak boleh dengan niat tersebut. Akan tapi kalau dia niat adanya Al-Quran di dalam ranselnya, tapi dia niat membawa barang yang ada dalam ransel, bukan semata-mata membawa Al-Quran, maka diperbolehkan oleh para ulama. Tapi kalau dia niat membawa Al-Quran dalam keadaan dia tidak berwudu, maka tidak boleh dan diharamkan baginya mendapatkan dosa. Maka itu sekelumit daripada sesuatu yang diharamkan bagi orang tidak memiliki wudu. Harus diketahui hatta orang alim, hatta orang awam, bahkan sampai orang awam itu harus mengetahui ini adalah ilmu. Orang yang beribadah bigori ilmi mardatun la tuqbalu, ditolak ibadahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah butuh kepada ilmunya. Begitu juga urusan dunia, kita mau kantor butuh ilmunya. Contohnya kita mau main bola butuh ilmu tentang main bola. Itulah semua butuh ilmu. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala diinginkan kebaikan, diberikan Allah Subhanahu kebaikan baginya, maka Allah berikan surga, maka Allah akan berikan dia kepintaran, kefahaman dalam ilmu agama. Maka itu perbanyaklah kita mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah.